Dok, saya batuk pilek dari 2 hari yang lalu. Kepala pusing, badan ngilu-ngilu semua. Minta antibiotiknya dong, dok. Baik Pak, saya periksa dulu ya. A few moments later. Nah Pak, dari pemeriksaan yang saya dapatkan, Bapak ini terkena common cold aja, alias ya flu umum gitu ya. Jadi ini penyebabnya biasanya virus. Untuk saat ini sih belum perlu ya untuk mengkonsumsi antibiotik. Kita obati dengan obat-obat pereda gejala saja Pak. Oh gitu, dok. Tapi kata tetangga saya bilang kalau mau cepat sembuh disuruh minum antibiotik. Waduh, bahaya banget itu kalau biasaan minum antibiotik sembarangan Pak. Memang bahayanya apa aja ya, dok? Jadi, misalnya Bapak terkena infeksi dan penyebabnya itu bukan bakteri, berarti kan nggak usah pakai antibiotik. Andai kata malah dipaksain pakai antibiotik, itu nomor satu nggak ada manfaatnya. Yang ada Bapak malah menambahkan resiko efek samping antibiotik, padahal manfaatnya tidak ada. Terus amit-amit nih, ternyata antibiotik indikasi Bapak alergi. Malah jadi bisa dirawat di rumah sakit Pak kalau reaksi alerginya berat. Waduh, ngeri ya, dok. Terus kalau udah terlanjur minum antibiotik 1 sampai 2 hari gimana tuh, dok? Ini juga jadi masalah, Pak. Kalau Bapak minum antibiotik tidak sesuai indikasi dan anjuran, bisa jadi kumannya malah kebal, alias terbentuk resistensi antibiotik. Nah, itu bisa resiko menyebabkan kematian loh, Pak. Amit-amit ya. Nah, untuk datanya sendiri, resistensi antibiotik ini sangat banyak. Bahkan di tahun 2021, ada sekitar 4,7 juta orang meninggal karena masalah resistensi antibiotik ini. Dan dari angka 4,7 itu, sekitar 1,1 jutanya, itu sebab langsungnya ya karena kumannya udah nggak mempan dikasih antibiotik, akhirnya menyebabkan penurunan kondisi pasien dan akhirnya meninggal. Waduh, terus cara cegah resistensi antibiotiknya gimana, dok? Yang jelas ya Pak, nggak boleh ya minum antibiotik beli sendiri tanpa pemeriksaan dari dokter, apalagi tanpa resep gitu ya. Kompetensi untuk meresepkan antibiotik itu hanya di dokter ya, dokter dan dokter gigi ya, bukan bidan, bukan mantri, bukan dukun, apalagi tetangga. Andai kata nih dari pemeriksaan dokter memang Bapak membutuhkan antibiotik, harus diikuti sesuai anjuran dokternya. Minumnya tepat waktu, tanya yang benar sebelum pas sudah makan. Karena nggak semua antibiotik harus setelah makan gitu ya. Durasi pemberian antibiotiknya harus cukup, jangan sampai kurang dan juga jangan sampai terlalu lama. Dan dosisnya harus pas, nggak boleh kurang dosis, apalagi kelebihan dosis. Sama untuk menjaga imunitas tubuh, Bapak harus tetap menjaga pola hidup sehat dan kebersihan ya, bersih ya Pak, harus higienis. Duh, saya udah keburu dengerin kata tetangga minum antibiotik, dok, 1-2 hari ini. Jadi gimana dong? Baiknya di stop ya Pak. Mudah-mudahan sih Bapaknya belum sampai kena resistensi antibiotik. Repot nanti, saya mesti rujuk-rujuk ke sebelah. Di sebelah ada apa, dok? Rumah duka.